Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Helmani Putri AG. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul besarnya adalah Hukum Perusahaan. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Ibu Irdayanti Musyawarah selaku dosen mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu diketahui ada 4 poin nantinya akan kita bahas. Poin yang pertama yaitu pengertian hukum perusahaan. Poin yang kedua, bentuk-bentuk hukum perusahaan. Poin ketiga, sumber-sumber hukum perusahaan. Dan poin keempat, ruang lingkup hukum perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama yaitu pengertian hukum perusahaan. Pengertian hukum perusahaan. Hukum perusahaan merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang seluk-beluk bentuk hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD atau kodifikasi, ditambah dengan sebuah peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan, atau hukum tertulis yang belum dikodifikasi. Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan adalah peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Jika hukum dagang atau KUHD adalah hukum khusus atau lex specialis terhadap hukum perdata atau KUH perdata yang sifatnya lex generalis. Demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang. Adapun bentuk-bentuk hukum perusahaan diatur dengan Undang-Undang Firma atau FA dengan persekutuan komanditer atau CF diatur dalam KUHD. Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perusahaan umum dan perusahaan perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Firma bentuk hukum perusahaan, persekutuan dan badan hukum atau FA yang bersekutuan komanditer atau CF adalah bukan badan hukum, sedangkan perseroan terbatas, koperasi perusahaan umum atau perum, yang perusahaan perseroan atau persero adalah hukum badan. Perseroan terbatas dan koperasi adalah badan usaha milik swasta, sedangkan perusahaan umum atau perum dan perusahaan perseroan atau persero adalah badan usaha milik negara. Selanjutnya, sumber-sumber hukum perusahaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang perdagangan berjangka komoditi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang asuransi kecelakaan jasa raharja. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Dan yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik negara. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Kesembilan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Kesepuluh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyempurnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Yang ke-11, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten.
12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Adapun ruang lingkup perusahaan dengan mengacu kepada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang sifatnya tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia, dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba. Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup hukum perusahaan meliputi dua hal pokok, yakni bentuk usaha dan jenis usaha. Adapun bentuk usaha ialah sebuah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris, bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut dengan company atau corporation. Adapun jenis usaha ialah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan atau pembiayaan. Usaha ialah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha ialah setiap orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan jika memenuhi unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, dalam bidang perekonomian. Yang kedua, dilakukan oleh pengusaha. Yang ketiga, tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Itulah tadi penyampaian materi hukum perusahaan. Semoga kita dapat memahami dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.